Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullah. Silakan masuk. Nah, silakan duduk. Izin duduk Bapak. Ya, silakan. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik Bapak. Oke, semangat ya. Semangat. Semangat. Sudah sarapan sebelumnya? Sudah Bapak, tadi di rumah sudah sarapan. Ya, harus ya sebelum berangkat sekolah itu harus sarapan dulu agar kita energinya benar-benar besar untuk kegiatan belajar ya seperti ini. Oke, terima kasih sudah berkenan hadir di ruang BK. Selamat datang di ruang BK ya. Mohon maaf mengganggu aktivitasnya ya. Mungkin sebelumnya sudah menjalani aktivitas apa saja nih di pagi hari ini? Untuk di pagi hari ini saya tadi sudah mengikuti pembiasaan baik di lapangan Bapak. Untuk jadwal di hari Kamis itu literasi Bapak. Jadi setiap perwakilan jurusannya literasi tadi literasinya tentang pahlawan pendidikan Bapak. Ya. Di kegiatan literasi ini nanti ada narasumber kah atau memang ada sharing-sharing dari teman-teman yang lain? Teman-teman Bapak sharing-sharing, jadi perwakilannya Bapak. Tiap jurusan atau tiap kelas? Tiap jurusan perangkatan Bapak. Tiap jurusan perangkatan mereka mewakili ya dari itu, Bapak. kemudian saling berbagi informasi kepada teman-teman yang lain ya. Berarti di sini ada fasilitas untuk mengembangkan potensi mereka ya. Pernah tampil waktu itu? Pernah Bapak. Pernah, itu luar biasa ya, hebat. Baik, di sini nampaknya ada hal-hal yang perlu dibicarakan ya. Ada yang perlu didiskusikan di sini ya, mengenai kemarin Anda sebelumnya sudah mengisi angket daftar cek masalah ya. Ya, di sini tampak hal-hal yang memang perlu didiskusikan mungkin ya di sini. Nah, di sini kalau dilihat ini ada mungkin kebingungan atau seperti apa ini di bidang karir ya. Ada apa nih dengan karirnya ini dengan cita-cita masa depannya itu ya. Mungkin saya masih bingung Bapak, bagaimana saya ke depannya akan menghadapi karir saya Bapak. Jadi harus seperti apa dan harus mempersiapkan apa saja seperti itu Bapak untuk masalah karir Bapak. Jadi itu hal yang menjadi kebingungan ya. Kebingungan untuk saat ini ya, itu sebenarnya hal-hal yang wajar saja. Memang ketika mengambil keputusan karir ini merupakan sesuatu yang bisa terasa berat gitu ya. Apalagi ini berbicara dengan masa depan lah, tentulah kita belum mengalami hal tersebut ya. Tapi ini wajar-wajar saja ya. Namun di sini saya bangga, kagum dengan keberanian Anda untuk membicarakan hal ini ya. Artinya di sini Anda memang serius ya dengan apa yang menjadi Anda begitu peduli lah dengan apa yang menjadi cita-cita Anda, apa yang menjadi nanti masa depan Anda yang Anda inginkan ya. Nah, dalam hal ini ya kita eksplorasi bersama-sama, kita gali bersama-sama ya mengenai hal ini melalui layanan konseling individual. Mungkin sebelumnya pernah mengikuti kegiatan konseling individual? Belum Bapak, ini pertama kalinya. Baik ya, karena ini pertama kalinya ya, mungkin saya di sini akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai apa sih layanan konseling individual ini ya. Karena nanti sebagai gambaran ya tahapan-tahapan atau kegiatan kita ke depannya seperti apa ya. Layanan konseling individu ini ya adalah layanan yang ada di dalam layanan bimbingan dan konseling, yaitu bagian dari bimbingan konseling ya. Ini sebagai layanan bantuan yang diberikan oleh guru BK atau disebut juga konselor ya, kepada siapa sih ya? Kepada individu yang membutuhkan. Nah, dalam dunia konseling disebut sebagai konseli ya. Nah, dalam hal ini Anda sebagai konseli itu sendiri. Nah, di dalam kegiatan bimbingan dan konseling, khususnya dalam kegiatan konseling individual ini ya, Anda silahkan mengungkapkan hal-hal yang memang tadi membingungkan ya, atau membuat perasaan dan pikiran Anda tidak nyaman selama ini ya. Dan tidak perlu khawatir, semua informasi, semua hal-hal yang memang Anda ungkapkan di sini ya, itu akan dijaga kerahasiaannya. Nah, jadi Anda di sini bisa secara terbuka, secara luas memberikan informasi tersebut ya, agar nanti ini sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan ya. Dan nanti di akhir ketika memang ada hal-hal positif yang harus Anda lakukan,
maka Anda harus berkomitmen untuk melakukan hal tersebut. Nah, gimana, bisa dipahami? Dipahami Bapak, bisa. Ya, baik. Kita akan menjalani sesi konseling ini selama 30 menit ya. Jadi kita manfaatkan dengan baik waktu ini ya. Gimana, sudah siap untuk menjalani konseling ini? Siap Bapak. Oke ya. Kalau begitu ya, saya ingin tahu dulu itu secara mendalam atau secara lebih jauh lah mengenai apa ya tadi, hal-hal yang memang mau didiskusikan di sini atau hal-hal yang membingungkan itu sendiri ya, seperti apa sih, boleh diceritakan dulu. Jadi tadi seperti hal yang awal saya bilang Bapak, yang membingungkan juga ada beberapa faktornya Bapak, yaitu yang mempengaruhinya faktor keluarga Bapak. Kebetulan keluarga saya, ibu dan ayah saya sudah berpisah Bapak, dan kebetulan yang membiayai saya dari sekolah sampai sehari-hari itu ibu saya Bapak. Dan yang membuat saya cemas itu kebetulan umur ibu saya juga sudah terbilang tidak muda lagi Bapak. Seperti itu. Oke, jadi Anda sekarang tinggal itu sama ibu ya? Ya. Sama ibu yang memang sudah sendiri seperti itu ya, tapi ibu Anda itu ibu yang luar biasa ya, pahlawan. Tadi Anda berbicara literasi itu pahlawan, pahlawan pendidikan sebagainya ya. Ini pahlawan kehidupan Anda ini yang luar biasa itu ya. Nah, di keluarga itu berapa bersaudara? Kebetulan saya 3 bersaudara Bapak. Saya anak kedua dari 3 bersaudara itu. Ya, kakaknya sudah bekerja? Kakak saya kebetulan sekarang semester 5 kuliah. Kebetulan sekarang juga sedang KKN Bapak. Berarti sebentar lagi ya, sebentar lagi ke tahap akhir. Nah, di sini luar biasa ibunya bisa mengkuliahkan. Kebetulan Bapak, teteh saya juga biayanya tidak ditanggung oleh ibu saya. Kebetulan dia melalui jalur program beasiswa seperti beasiswa itu Bapak, dan juga jalur PIP Bapak. Jadi diberi uang per semesternya Bapak. Jadi ada sudah disediakan biaya ya melalui program beasiswa ini, biaya tiap semester itu sudah ada ya. Tapi ini luar biasa ya, kakak Anda menjalani itu, artinya dia sudah bisa membaca peluang itu, kemudian memanfaatkan peluang itu dengan baik ya. Ini bisa menjadi motivasi juga nantinya ya ke depannya seperti itu. Kalau adiknya? Adik saya kebetulan sekarang kelas 3 SD Bapak. Kelas 3 SD itu tinggal sama sama ibunya. semuanya. Jadi semua tinggal sama ibu di sini. Itu luar biasa ibunya ya. Karena orang tua kan ya, yang penting orang tua itu berpikir, saya tidak berpikir lelah, itu kan orang tua itu ya, saya tidak berpikir harus apa ya, sakit fisik dan sebagainya, tapi mereka berpikir ya dalam hal ini berarti ibu Anda ini yang penting gimana caranya anak saya ini bisa hidup dan sukses ke depannya, seperti itu, melebihi sukses dari orang tuanya itu sendiri. Nah, ini buktikan ya, saya ini bisa loh gitu ya, saya bisa menjalani ini dan saya akan membuktikan kepada ibu saya ini akan sukses dan membahagiakan ibu Anda sendiri ya, seperti itu. Supaya kita lebih fokus lagi ya mengenai kegiatan kita ini, mungkin kita kita rumuskan dulu mengenai tujuan apa sih yang Anda harapkan, sehingga Anda kemarin kan meminta untuk bertemu ya dalam kegiatan ini. Apa sih yang menjadi tujuan dan harapan Anda kalau nanti setelah selesai mengikuti konseling ini gitu? Mungkin tujuannya saya bisa lebih tahu bagaimana potensi di dalam diri saya sendiri, dan juga saya tidak bingung dan bisa lebih melihat masa depan saya harus ditatanya bagaimana dan harus seperti apa, seperti itu Pak. Berarti di sini saya mencatat atau mengambil ada dua poin ya, ada 2 poin. Yang pertama mengenai bisa dibicarakan atau bahasanya memahami diri ya, mengenai pemahaman diri, apa sih bakat saya, potensi saya itu apa, dan minatnya, apakah bakat dengan minat itu sesuai atau tidak, yang menggali semua potensi yang ada di dalam diri ya. Kemudian yang kedua itu mungkin lebih fokus ya kepada langkah-langkah apa saja sih yang harus saya lakukan semenjak saat ini dan kedepannya untuk menggapai apa yang menjadi masa depan yang diinginkannya, apa yang menjadi cita-cita saya ini ke depannya, seperti itu ya. Kita fokus di 2 ini, kita gali, kita eksplor seluruhnya ya, seperti itu. Oke, tapi sebelumnya mungkin kita berbicara pengalaman dulu ya dari Anda sendiri. Mungkin pernah mengalami di mana saat-saat
Anda dihadapkan dengan pilihan, ya pilihan tentulah Anda dihadapkan dengan 2 atau 3 pilihan ya selama Anda menjalani kehidupan ini, ya ada gak ketika Anda dihadapkan itu Anda harus memilih, memang keputusan yang begitu berat tapi saya harus memilih itu, dan keputusan yang Anda ambil itu ternyata sekarang Anda jalani dan tepat gitu. Mungkin keputusan yang saya ambil dan tepat itu salah satunya yaitu sekolah dan memilih di SMKN 1 Cibadak ini Bapak. Karena kebetulan waktu saya SMP itu saya memiliki 3 pilihan Bapak. Yang pertama itu sekolah di MA Diman 1 Cibadak, yang kedua di SMAN 1 Nagrek, dan yang ketiga itu di sini Bapak. Oke, berarti ketika Anda lulus di SMP, Anda mempunyai 3 pilihan di sini ya. Saya mau melanjutkan sekolah nih setelah SMP itu, apakah tadi ke Cibadak gitu ya, kemudian apakah harus ke SMA Negeri 1 Nagrek ya, dan ataukah di sini gitu ya. Dan sekarang akhirnya keputusan mengambil di sini ya. Apa sih yang menjadi bahan pertimbangan Anda ya untuk mengambil keputusan saya harus sekolah di sini gitu? Untuk yang menjadi bahan pertimbangan saya itu karena di SMK itu lebih condong ke praktek dibandingkan dengan MA dan SMA gitu Pak. Karena saya pribadi lebih suka yang ada prakteknya seperti itu Pak. Oke, artinya kalau dilihat berarti Anda berbicara gaya belajar ya. Anda berada di gaya belajarnya itu di kinestetik ya. Artinya Anda lebih senang dengan kegiatan-kegiatan praktikum gitu ya, daripada harus teori saja ya. Mungkin Anda merasa terasa lah kalau teori terus jenuh ya dan sebagainya. Dan kalau teori terus mungkin agak sulit memahami hal-hal konsep dari materi itu sendiri ya. Tapi kalau dengan praktek Anda bisa langsung memahami hal itu ya. Kemudian untuk tadi kan sudah menentukan saya sekolah di SMK nih, karena kenapa passion saya itu ya itu tadi harus dengan dunia praktikum gitu ya. Dalam pengambilan jurusan ini seperti apa pertimbangannya itu? Kebetulan di SMKN 1 Cibadak ini ada jurusan yang lumayan saya senangi gitu Pak, yaitu jurusan pengolahan hasil pertanian atau agri-teknologi hasil pertanian. Jadi saya tidak melalui pertimbangan yang cukup banyak, jadi setelah melihat dan menganalisis jurusan ini, saya sudah bulat dan memilih jurusan ini, dan alhamdulillah keterima dan terpilih di jurusan ini. Artinya berarti jurusan yang sekarang Anda jalani ini ya, jurusan di SMK ini emang sesuai dengan keinginan Anda saat ini ya. Betul Pak. Oke, kalau orang tua memberikan kebebasan atau gimana? Kalau untuk orang tua saya sih memberikan kebebasan Pak, karena katanya yang menjalankan sekolah juga itu saya pribadi. Jadi orang tua saya memberikan kebebasan kepada saya. Tuh orang tuanya bijak ya, luar biasa. Tadi hebat tuh ibunya ya. Selain beliau itu mencari penghidupan buat anaknya, beliau pun bijak dalam memberikan kebebasan, dalam arti di sini kebebasannya yang bertanggung jawab gitu ya. Ketika ibu Anda berpikir yang sekolah kan anak saya, yang sekolah itu putra saya, ya biarkanlah mereka yang mencari sekolah yang memang mereka rasa tepat sesuai dengan passion mereka itu sendiri, karena mereka lah itu yang menjalani. Nah, ibu Anda kan berpikir seperti itu tuh hal yang luar biasa ya, benar-benar pahlawan yang harus terus diingat sampai nanti ya, kehidupan nanti seperti itu. Kemudian ini kalau kita barusan kan potensi itu sudah bagus ya Anda, artinya sudah punya potensi dalam pengambilan keputusan, itu keputusan yang menurut saya itu lumayan, bukan lumayan lagi ya, keputusan yang memang besar. Kalau sampai salah langkah itu ya udah, karena banyak mungkin teman-teman yang lain atau di jurusan yang lain banyak yang pindah sekolah karena apa sih, tidak sesuai passionnya ya. Tapi Anda bisa memilih itu dengan pertimbangan yang mungkin begitu matang, dengan melihat kondisi Anda, saya ini passionnya seperti ini, maka saya akan mengambil peluang yang ini, dan alhamdulillah ya Anda keterima di sini, dan itu keputusan yang luar biasa ya. Artinya Anda sudah bisa menjalani udah nggak perlu bingung lagi sebenarnya ya. Karena Anda sudah punya pengalaman itu. Nah, dari pengalaman itu kita terapkan ya.
dengan kondisi saat ini kita terapkan di situ karena ada kesamaan kan di sana dan pengambilan keputusan itu ya. Oke, maka dari itu saya ingin tahu dulu ya, kalau diskalakan nih angka ya, di skala angka antara angka 1 sampai 10, 1 artinya Anda sangat tidak yakin dengan rencana karir Anda ini ya, dan angka 10 itu artinya Anda sangat yakin dengan rencana karir Anda ini ya. Nah, pada saat ini Anda kira-kira berada di skala angka berapa? Untuk skala angka di saat ini mungkin ada di angka 7 Bapak. Oke, ada di angka 7 artinya Anda sudah punya keyakinan itu sendiri ya. Hanya mungkin kita naikkan menjadi sangat ya. Kira-kira apa sih yang bisa menaikkan skala angka ke angka yang lebih tinggi? Mungkin yang bisa menaikkan salah satunya mengobrol dengan orang seperti Bapak yang bisa meningkatkan angka tersebut, dan juga pengalaman-pengalaman tentunya Bapak yang bisa membayangkan saya bagaimana ke depannya dan harus seperti apa, seperti itu Bapak. Ya, jadi mungkin nanti bisa menggali berbagai informasi ya, informasi terhadap informasi karir itu sendiri ya, kemudian tadi mencari relasi ya sama teman-teman atau alumni atau ke senior-seniornya ya, bisa mengambil informasi dari sana ya, seperti itu. Ada gak upaya-upaya yang dilakukan ya sebelum kita bertemu seperti ini? Anda misalkan punya inisiatif, saya mau melakukan hal ini nih buat perencanaan karir saya, itu upaya apa sih yang sudah dilakukan? Upaya yang saya lakukan mungkin saya sudah mempertahankan nilai saya tidak di bawah KKM seperti itu Pak, untuk melanjutkan ke jenjang selanjutnya. Untuk yang saya persiapkan, bila mana saya tidak melanjutkan, saya sudah mencari relasi-relasi dan juga memperluas koneksi-koneksi seperti itu Bapak. Oke ya, berarti di sana ketika nanti mau kuliah sudah mulai mempersiapkan nilai-nilai ya, agar tidak ada nilai yang memang di bawah KKM ya, seperti itu. Karena ya khususnya tadi kan kalau mau melanjutkan kuliah gitu ya, mau melanjutkan kuliah dengan mungkin tadi program beasiswa atau SNBP ya. Nah, Anda memang nilai itu menjadi sebuah acuan utama di sana ya. Anda sudah paham itu, makanya Anda kan sudah mempersiapkan hal itu ya. Kedua, ya kalau memang harus nanti bekerja dulu misalkan ya, Anda sudah punya relasi, kemudian informasi dari teman-teman yang lain ya. Mungkin bahkan nanti kedepannya Anda mau PKL ya, belum PKL kan ya. Nah, itu di PKL mungkin kira-kira peluang apa yang bisa dimanfaatkan? Mungkin itunya Bapak, relasinya dan juga pengalaman-pengalamannya. Oke, nanti jadi ya Anda di sana ketika PKL itu akan melihat peluang-peluang yang ada ya, menggali informasi di dunia industri itu seperti apa sih, kemudian yang menjadi persyaratan untuk masuk ke sana itu seperti apa ya. Itu mohon dimanfaatkan dengan baik nanti ya ketika Anda menjalani dunia PKL itu sendiri ya, seperti itu. Baik, karena tadi poin pertama adalah tujuan Anda ingin menggali potensi Anda ya, maka kemarin kan sudah mengisi angket ya, Anda sudah mengisi angket mengenai bakat di sini atau potensi. Kita di sini menggunakan yang namanya kecerdasan majmuk ya. Ini hasil yang kemarin Anda isi ya, kita diskusikan hari ini ya. Nanti kalau ada yang kurang jelas boleh Anda tanyakan ya. Nah, kita lihat di sini ya, dari potensi Anda atau dari kecerdasan majmuk Anda berada ada 3 ternyata ya. Di sini ada 3 yang dominan ya, luar biasa nih ya. Anda punya potensi yang luar biasa. Cuma di sini kita lihat dulu yang paling tinggi itu ada di interpersonal ya. Apa sih interpersonal itu sendiri? Kita lihat di sana ada kepribadian interpersonal ya. Ini memiliki kecerdasan interpersonal, artinya dia pandai memahami dan berinteraksi dengan orang lain ya. Jadi hubungan sosial itu ya, Anda lebih senang lah dengan kegiatan-kegiatan sosial, berhubungan dengan orang banyak seperti itu. Mungkin Anda alami saat ini? Ya Pak, saya di sekolah ini mengikuti ekstrakurikuler dan juga saya mengikuti organisasi yaitu OSIS Bapak. Oke, jadi Anda mengikuti kegiatan sebagai pengurus OSIS ya.
Ya OSIS itu kan sebuah organisasi yang memang butuh apa ya, hubungan sosial itu memang kuat ya. Kemudian tadi ekskul apa aja yang Saya mengikuti ekskul IRMA atau remaja masjid Bapak, dan juga ekskul futsal. Nah, apalagi futsal ya. Futsal kita butuhnya kerjasama tim ya. Ini betul, sangat Pak. dibutuhkan sekali yang namanya kecerdasan interpersonal itu sendiri ya. Oke, kemudian nih di kecerdasan, nah inilah ya interpersonal itu memang Anda itu senang dengan hubungan-hubungan dengan orang lain, bahkan Anda di sini mungkin sering ya memotivasi teman-teman Anda ya sering melakukan itu, ataukah mungkin orang lain melihat potensi Anda ya, kayaknya nih Anda ini adalah apa ya pendengar yang baik, kayaknya mereka pada curhat itu ya. Mengalami hal itu? Mengalami Bapak, cukup sering. Banyak teman-teman yang memang sering curhat di sana. Lumayan Bapak. Oke ya. Nah itu berarti sudah sesuai ya. Kemudian di kecerdasan berikutnya di sana ada intrapersonal. Nah ternyata Anda selain apa ya hubungan dengan orang lain, Anda pun apa ya kembali tadi intra itu kan ke dalam ya. Anda ingin lebih memahami atau Anda sering merenung lah, melakukan muhasabah diri di sini, atau Anda menyadari dengan kondisi emosi Anda sendiri ya. Emosi di sini bukan berarti marah kan ya. Tapi ketika misalkan Anda dapat sesuatu yang luar biasa, Anda bahagia, nah kan itu adalah emosi kita. Jadi emosi itu adalah respon perasaan merespon kondisi yang ada di sekitar ya, situasi-situasi yang ada direspon dengan perasaan Anda. Nah itu adalah emosi. Nah sesuai tadi Anda yang jalani apa? Kegiatan IRMA ya, Ikatan Remaja Masjid kan ada kegiatan-kegiatan kerohanian, itu apa ya muhasabah diri dilakukan. Nah seperti itu akhirnya apa ya semakin kuatnya diri kita, pemahaman diri kita, semakin peka juga ya perasaan-perasaan kita. Nah seperti itu berhubungan dengan intrapersonal ya. Nah yang ketiga di sana Anda punya bakat juga di bidang naturalis ya. Nah naturalis di sini artinya ya berhubungan dengan lingkungan sekitar ya, artinya di sini kan kalau dulu belajar IPAS ada biotik dan abiotik ya. Betul, Pak. Nah kalau kita jelaskan lagi berhubungan dengan dunia mungkin apa ya tanaman ataukah binatang ya, tapi Anda cenderung di sini suka yang saya lebih condong suka ke tanaman sih Pak. tanamannya. Di rumah punya banyak tanaman apa? Lumayan Bapak, dan juga kebetulan kakek saya juga seorang petani Bapak. Jadi ini mah enak ya, potensinya sudah ada, kemudian kondisi lingkungan pun sangat apa ya mendukung ya. Dengan kondisi sekarang kakeknya punya apa petani juga ya, petani ya. Kemudian kan di sana Anda bisa artinya ikut belajar di sana ya, kemudian apa ya bisa minta sharing juga dari kakeknya. Anda sering ikut beraktivitas sama kakek Anda di sana? Membantu. Sering aktivitas itu dilakukan di hari libur ya? Iya, di weekend Bapak. Oke ya. Nah itu hal-hal yang luar biasa ya. Nah seharusnya sudah nggak bingung, tapi kita lihat dulu ya minatnya kira-kira tuh searah kan ya sama apa yang menjadi bakat Anda ini sendiri ya. Nah ternyata di sini ya, Anda bisa lihat di sini ya ke kurvanya atau grafiknya itu tinggi di tingkat sosial ya. Nah ini tadi bakatnya kan di interpersonal ya paling tinggi. Nah sekarang Anda minatnya juga ada di sosial. Ini sudah satu arah ya, sudah satu alur. Anda tinggal menjalani alurnya saja ya. Harusnya sih 1000% lah ya. Anda potensinya sudah luar biasa. Nah ini pun sudah Anda dapat ya, sudah Anda peroleh. Minatnya sesuai ya. Nah di sana kan bisa dilihat apa sih yang menjadi bidang apa minat ya, deskripsi dari bidang minat itu sendiri ya. Nah di sana kan tadi Anda suka melatih, kemudian mengajar dan memberikan informasi ya, jelas ya. Apalagi di OSIS ya. OSIS itu kan pengurus OSIS khususnya apa ya sering berbagi informasi juga, kegiatan-kegiatan dan sebagainya. Atau Anda sebagai panitia misalkan ya, sebagai panitia tadi di bidang apa agama ya, keagamaan, maka PHBI berarti ya peringatan Hari Besar Islam, Anda tentulah menjadi vokal utama di sana karena memberikan informasi, sosialisasi dan sebagainya ya. Nah itu kemudian untuk jurusan kuliah, nah kira-kira berarti kita ini dulu ya, cita-citanya apa sih gitu? Cita-cita saya bila mana mau melanjutkan, saya ingin menjadi guru Bapak. Guru apa tuh?
Guru di bidang agriteknologi pengolahan hasil pertanian Bapak. Oke, berarti masih satu ini ya, satu jurusan ya, satu alur, tidak lintas jurusan ya. Ya. Nah, itu apa yang dibingungkan lagi ya? Iya, karena ini udah memang sudah sangat sesuai apa yang menjadi bakat atau potensi Anda, minat, dan Anda menjalaninya itu memang ada di alur itu. Kalau kereta itu ya memang sudah di relnya gitu ya. Nah, ini harusnya Anda sudah benar-benar begitu yakin mengenai hal ini. Nah, maka jurusan kuliah yang akan diambil apa tuh jadinya? Saya sudah meriset-riset Bapak, kalau untuk ada di Universitas UPI itu teknologi pengolahan agriteknologi Bapak. Oke ya. Nah, itu udah bisa memutuskan itu ya. Anda sudah memang benar-benar satu jalur semuanya ya, tidak bercabang kemana-mana lagi ya, itu sudah selesai. Maka di sini kan lihat di fokus karir Anda ya, atau di karir pekerjaan yang cocok kan di sana guru, kemudian fokus karirnya guru udah apa ya. Nah, ini mungkin bisa menguatkan ya bahwa ternyata oh iya saya itu memang passionnya, kemudian minatnya ya, termasuk peluang-peluang yang ada ya udah ada di depan mata ya. Malahan sudah menjalani hal itu sendiri ya. Itu sudah hal-hal yang memang sangat luar biasa sekali sebenarnya. Anda sudah tadi itulah 1000% lah ya. Ada 1000% Anda ini ya. Oke, untuk menguatkan kembali mungkin ada yang mau disampaikan dulu. Sudah Bapak, cukup. Oke, ini ada nanti Anda bisa isi kembali ya angket ini ya. Mungkin nanti Anda bisa isi di rumah dulu saja ya, untuk memperdalam kembali dan memperkuatkan kembali mengenai apa yang sudah kita bahas hari ini ya, agar supaya benar-benar wah saya udah benar-benar keputusan saya udah di sini udah gitu ya, sudah yakin tidak berpikiran kemana-mana lagi ya. Nah, seperti itu. Nanti silahkan di sini. Oke, kemudian karena di sini udah sesi terakhir ya. Nah, saya ingin bertanya mengenai gimana sih atau apa ya, ada pemahaman baru gak yang diperoleh setelah mengikuti kegiatan layanan konseling ini? Mungkin pengalaman barunya saya jadi lebih tahu bagaimana diri saya sendiri dan tahu lebih dalam juga soal diri saya sendiri Bapak, dan juga saya tidak terlalu bingung lagi bagaimana ke depannya, dan saya sudah insya Allah bisa menata bagaimana dan harus seperti apa ke depannya, dengan cara bagaimana bila mana mau melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lanjut Bapak. Oke, berarti dengan tujuan yang tadi itu, pertama mengenal diri, kemudian tahu dengan langkah-langkah itu memang sudah apa ya, artinya terkonfirmasi atau sudah ada jawaban ya. Nah, oke, kemudian bagaimana perasaannya nih sebelum tadi, kalau tadi sebelumnya seperti apa dan sekarang setelah mengikuti kegiatan konseling apa yang dirasakan? Sebelum mengikuti kegiatan konseling ini Bapak, saya suka merasa cemas dan risau dan bingung juga Bapak bagaimana saya ke depannya dan harus seperti apa. Dan setelah mengikuti kegiatan konseling ini, saya merasa plong dan tenang Bapak, dan juga bisa menata bagaimana saya ke depannya dan harus seperti apa. Oke, dengan semangat ya. Oke, kemudian langkah-langkah apa saja sih rencananya untuk ke depan? Mungkin saya akan lebih giat lagi Bapak, dan saya akan bertanya-tanya kembali bagaimana sih di jurusan ini dan harus seperti apa dan apa saja yang harus dipersiapkan, seperti itu Bapak. Oke ya, tolong komitmen yang sudah dibuat ya dijalani dengan baik ya. Nah, sekarang tadi kan skalanya di 7 nih, sekarang ada di skala berapa nih? Mungkin sudah naik 1 Bapak, jadi skalanya 8 Bapak. 8 atau 9 kira-kira? Mungkin baru 8 Bapak. Oke, nah nanti Anda bisa mempelajari itu ya. Nah, kita lihat di minggu berikutnya ya, kita akan bertemu lagi di minggu berikutnya ya, tapi ada yang perlu Anda isi terlebih dahulu ya, sebagai bahan evaluasi. Silakan Anda isi. Nah, ini sesuai dengan kondisi yang Anda alami ya. Baik Pak. Ini Ya, di tanda tangan ya. Nah, kita bertemu
bertemu lagi mungkin 2 minggu ke depan ya. Baik, Nah, Bapak. saya pun nanti akan melihat perkembangan apa yang terjadi ya. Nah, nanti di sana kita lihat kembali, kita evaluasi ya, apakah skalanya nanti naik atau tidak. Nah, kita lihat ke depannya seperti apa ya. Terima kasih karena sudah percaya ya untuk datang ke sini, kita membicarakan hal ini ya. Semoga apa yang kita bicarakan hari ini bisa bermanfaat ya. Mungkin kita akhiri kegiatan ini dengan pembacaan hamdalah bersama-sama ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf kalau ada kekurangan dari saya ya. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya ya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau seperti itu saya duluan pamit ya, Ya, Pak. silakan. Semangat ya. Ya, Bapak. Sukses ya. Ya, terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.